Shalom, my students. How are you today? Amazing? Wonderful? Yes, yes, yes. Burn. Okay, my students. As usual, every day, yeah, your Bible and then sit properly. Yes? Prepare your heart and prepare your soul. Okay? Okay, my students. Ma'am Ningsi want to lead our daily devotion. Ma'am Ningsi, time is yours. Oke, shalom semua. Shalom ya. Lambaikan tangannya sama saya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita semua seperti hari kemarin posisinya ya, posisi rohnya terus terus naik. Oke, terus naik, bukan turun. Enak ya? Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Hari-hari ini kita terus diberikan perkataan yang bisa membuat kamu semakin menjadi anak yang luar biasa, ya, menjadi anak yang berbeda dari anak-anak yang lain, menjadi anak yang spesial, ya, dari anak-anak yang lain. Apa yang membuat kamu spesial? Ya, karena kamu punya firman, ya. Sekali lagi karena kamu punya firman. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan perenungan kita yang kemarin. Ready? Ya. Nanti di akhir kita akan berdoa bersama. Jadi saya harap kamu bisa fokus, ya. Selesaikan urusannya dulu untuk sementara. Yang di rumah ya, kalau yang di sekolah mah pasti fokus ya. Tapi yang di rumah berhentikan dulu segala aktivitasmu dan fokus ke perenungan kita pagi hari ini. Ya. Anaknya boleh buka? Yohanes 1. Ya sayangnya. Yohanes 1. Oke. Ayat 3. Ayat 1 sampai 3 deh. Ya, ayat 1 sampai 3. Masih di Yohanes 1 ya. Minggu lalu juga saya singgung tentang terang. Saya ambil dari Yohanes 1. Kemarin juga kita belajar tentang Yohanes 1, ya. Kita baca sama-sama ayat 1 sampai ayat 3. Itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Coba perhatikan sama-sama Yohanes 1 ayat 3 itu, ayat 3. Yang ayat 3. Dikatakan di situ karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dianya huruf besar. Ya. Di dalam bahasa Inggris, all things were made through him. Him-nya juga huruf besar, ya. Tahukah kamu siapa Dia itu? Ya. Yang ditulis dengan huruf kapital, huruf pertamanya. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Mungkin sebagian besar dari kita berpikir Dia di situ adalah Allah, Tuhan.
Ya, dia di situ adalah Bapa. Segala pikir, ya Tuhanlah, ya Bapalah gitu. Tetapi merujuk kepada ayat 1 dan 2, dia yang dimaksud di situ adalah firman. Ya, firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia di situ adalah artinya firman. Ya kan, anakku? Sudah paham anaknya? Ya. Sekali lagi yang di ayat 3, yang ditulis dengan huruf besar, D-nya ditulis dengan huruf besar. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, kita berpikir bahwa itu adalah Bapa, Allah. Ya. Tetapi Dia yang dimaksud di situ adalah firman. Ya, di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi apakah firman itu Allah? Ya. Ya. Jadi orang yang sepele sama firman, word, and the word was with God. And the word was God. Ya. And the word was God. Jadi firman itu, the word was God. Firman itu adalah Allah dari dahulu dan sampai selama-lamanya. Ya, dari dahulu sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, Nak ya. Di ayat 2-nya dikatakan he was in the beginning with God. He was in the beginning with God. Jadi dari awalnya dia bersama-sama dengan Allah. Jadi ini firman, ya, ini firman, ini Allah, sama-sama tuh. Sama-sama. Di ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia tadi sudah saya sampaikan arti dia di situ, Nak. Ya kan, aku adalah firman. Memang di ayat 1 dikatakan firman adalah Allah itu sendiri. Semalam saya sampaikan bahwa hidupmu ada karena firman. Ya, bukan karena papa mama menikah, punya anak, nah anaknya kamu. Udah, segitu doang. Tidak, itu salah, anakku. Ya, salah. Kamu sudah ada. Kamu sudah ada di dalam firman. Karena sudah ada di dalam firman, setiap yang firman Tuhan, yang setiap Allah berfirman, setiap firman yang Tuhan sudah ucapkan, itu harus terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Harus terjadi. Makanya hidupmu yang sudah ada di dalam firman tadi, yang sudah difirmankan, harus terjadi. Lalu terrealisasilah, terwujudlah, nyatalah kamu pada hari lahirmu masing-masing. Itulah wujud kamu ada di dalam firman sebelumnya. Bahwa keberadaanmu itu sudah difirmankan. Karena Allah mengatakan, nak, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Tidak ada. Ya, apapun dari yang sudah jadi ini, nak, enggak ada tanpa firman. Enggak ada. Pohon enggak jadi kalau enggak ada firman. Hewan-hewan enggak jadi kalau enggak ada firman. Bulan, bintang, matahari, apalagi itu galaksi, apalah itu semua itu enggak ada kalau enggak ada firman. Itu Tuhan bilang, ya, termasuk hidupmu.
hidupmu juga ada karena firman. Ya, ya kan saya ada karena papa mama saya. Iya, itu jalannya kan nggak mungkin lu tiba-tiba nyemplung aja dan jatuh dari langit gitu. Yesus aja lahir harus melewati proses seperti manusia ya kan dikandung sama mamanya Maria. Yesus nggak turun dari surga terus tiba-tiba aku sekarang Yesus tiba-tiba nongol di bumi. Yang enggak. Allah tidak menciptakan seperti itu proses manusia. Cukup sekali Adam dijadikan, ya. Sisanya dari beranak cucu. Karena begitu polanya. Firman-nya kayak gitu. Tuhan nggak cetak banyak orang dengan dari debu tanah semua banyak-banyak. Terus kamu misalkan tiba-tiba dari debu tanah juga dicetak jadi. Enggak lah. Prosesnya tetap natural. Prosesnya tetap mengikuti pola yang sudah Tuhan buat. Makanya Yesus pun lahir nggak dari tiba-tiba datang dari surga turun ya kan. Kayak dongeng-dongeng gitu. Nemu di mana gitu. Nemu di jalan, nemu di timun mas, nemu di perahu. Tiba-tiba ada gitu. Bersinar-sinar berkilau. Yesus nggak kayak gitu ya. Jalannya tetap normal. Tetap jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia harus lahir dari mamanya. Ya, meskipun kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Kelahiran Yesus itu sudah difirmankan, sudah dinubuatkan. Ya, 2000 tahun yang lalu terwujud. Tapi kelahiran Yesus ke bumi ini itu sudah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Jadi itu sudah ada. Tinggal menunggu hari kapan Yesus nyata hadir terlahir. Sama kita juga gitu, kamu juga gitu. Kelahiranmu sudah dinubuatkan di dalam mana? Di firman. Allah sudah firmankan. Lahirlah kamu lewat papa mama. Nah, itu semalam saya sampaikan ya. Nah, kembali ke ayat 3 sayang. Lihat enak. Tadi saya sampaikan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di situ adalah firman. Ya, firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan. Dan tidak ada tanpa Dia, tidak ada tanpa firman, tidak ada tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Ya, pahami itu. Ya, kalau Tuhan nggak berfirman, apapun nggak jadi, termasuk dalam hidupmu. Itu sebabnya kamu harus mendengarkan firman. Karena apa yang mau terjadi di dalam hidupmu, harus ada firmannya. Kalau nggak jadi. Nggak jadi. Karena memang firman Tuhan berkata seperti itu. Apa saja yang mau terjadi, itu karena sudah ada firman. Ada dasarnya, ada kebenaran, ada firmannya, ada suara Tuhannya. Baru terjadi. Ya kan? Ingat dulu penciptaan itu kan. Mana itu kejadian 1 kan ya? Kejadian 1. Jadilah terang. Jadi kita bisa lihat terang. Tapi terang itu sudah ada sebelumnya. Sudah. Makanya dibuat di dalam bahasa Inggrisnya was. Jadi itu sudah ada sebelumnya. Jadi dia. Ya, lalu Allah berfirman. Ingat ya, tidak ada satupun yang yang terjadi tanpa Tuhan berfirman. Jadilah terang. Jadilah cakrawala. Hendaklah bumi menumbuhkan tunas-tunas. Itu semua firman. Ya, kalau kamu pernah menonton satu buah film rohani, The Beginning of the World judulnya kalau nggak salah. Saya pernah nonton, atau The Beginning of the Bible, bukan. The Beginning of the World. Saya pernah nonton itu. Ya, jadi sebuah film yang hanya mengapa namanya ya, memfilmkan kejadian 1 mulai dari awal sampai terciptanya manusia. Jadi urutan penciptaan itu difilmkan di situ.
Saya melihat ketika Tuhan berfirman, jadilah, hendaklah bumi menumbuhkan tunas-tunas, jadilah tumbuh-tumbuhan di padang dan segala, jadi rumput-rumput seperti itu. Itu tanah, ya tanah, tahu tanah itu ya, karena yang kita lihat sehari-hari, itu respon kepada firman. Langsung tanah itu numbuhin. Tuhan tuh nggak perlu nanam bibitnya, karena memang nggak ada bibitnya ya. Karena kita apa namanya? Karena firman tidak karena kita buka karena firman itu datang dari Tuhan, dia tinggal berfirman. Ya, jangan pula nanti kamu ke tanah, hai tanah tumbuhlah. Enggak, polanya untuk kita enggak gitu dikasih Tuhan ya. Karena kita diberikan kepada kita firman. Firman itu bukan kita, ya. Kalau Allah kan firman itu memang Allah itu sendiri. Tapi kita kan firman itu bukan kita. Bukan karena kita bukan Allah, kira-kira gitu ya. Jadi jangan kamu nanti di tanah, hai tanah, tumbuhlah, tumbuhlah, kamu nggak nanam, nggak bisa. Kan punya firman, kita kan bisa menjadikan segala sesuatu. Iya, tapi ada polanya ya. Nanti sama itu seperti gini, ada juga semua yang ada di bumi ini milik Tuhan. Ya, ikan-ikan di laut, hewan-hewan di hutan, ya, memang milik Tuhan. Aku anak Tuhan, berarti itu punyaku juga. Bapa di sorga itu Bapakku. Itu punya Bapakku. Punyaku juga karena aku anaknya. Terus kamu seenak-enaknya ngambil. Enggak lah. Nah, kayak gitu maksudnya. Ya. Nah, kembali kepada tadi. Ya, ketika Tuhan berfirman, saya lihat di film itu tanah numbuh. Ya, di seluruh permukaan bumi. Enggak cuma di Taman Eden atau di luar Taman Eden atau di Irak sana atau di Iran sana, di timur belahan bumi bagian timur sana. Karena Taman Eden itu di Irak dan Iran sana ya. Zaman dulu menurut peta Taman Eden itu di Irak dan Iran sana. Ya, di wilayah timur sana lah ya. Arab maksudnya. Ya, bukan hanya di situ tumbuh, tapi seluruh bumi termasuk Indonesia. Ya. Jadi ketika Tuhan berfirman, bumi respon. Bumi taat, tunduk kepada firman itu. Bumi mengeluarkan apa yang Tuhan suruh. Hendaklah berkeriapan di laut dan segala macam, ikan turun langsung gitu. Ya, hebat tuh. Saya nontonnya, wow, dahsyat. Ya, benar-benar dia Allah. Nah, jadi termasuk kita dan apa yang kamu alami sekarang. Kamu cuma butuh firman aja. Contoh ya, kamu mengalami kesulitan untuk belajar, ya nak ya. Lalu kamu merasa kamu tidak akan bisa mengatasi kesulitan belajarmu itu. Atau sederhananya gini deh bahasanya. Kamu memang sudah mempercayai bahwa dirimu itu bodoh. Kamu mempercayai itu. Ya. Kenapa kamu bilang kamu bodoh? Kenapa kamu berpikir kamu bodoh? Karena kamu melihat kamu tidak bisa. Disuruh ini salah. Disuruh kerjakan itu salah. Ya, guru marah-marah karena kamu nggak bisa. Termasuk saya, gitu kan? Tapi kamu mempercayai itu bahwa memang iya udah aku nggak bisa, aku bodoh, aku nggak bisa, aku bodoh. Kalau itu yang kamu percayai, kamu nggak percaya firman. Karena firman tidak mengatakan tidak seperti itu membuat dirimu. Wajar kamu dimarahi karena kamu malas. Wajar itu. Guru memarahi kamu, orang tua memarahi kamu itu wajar. Itu bagian dari kamu hidup sesuai dengan firman. Itu proses yang harus kamu lewati. Itu sesuatu yang harus kamu terima karena hidupmu tidak sesuai dengan firman. Ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan saja, Nak. Ya. Orang dunia saja tahu. Ada pepatah mengatakan, belakang parang pun kalau diasah bisa tajam. Belakang parang pun kalau diasah terus ya,
Diasah terus, bisa tajam, bisa berguna. Tadinya mau dibuang aja itu belakang parang itu ya, tumpul soalnya, nggak tahu mau diapain. Ngetok bisa sih, nokok, nokok gitu. Tapi kan parang kan nggak untuk nokok, ya kan? Udah tumpul, nggak bisa lagi digunakan. Udah pakai buat apa tuh? Ganti palu aja, buat nokok paku. Kan nggak bisa. Emang parang bukan buat nokok, parang mah buat motong. Persoalannya ketika parang itu tumpul, nggak bisa motong. Artinya parang itu nggak ada gunanya. Nah, kalau pisau, pisau kali ya, nggak usah parang ya. Pisau, taunya pisau kan? Pisau, pisau kali ya bahasa Indonesia ya. Pisau, au gitu ya, ada bunyi au. Tapi kita sering bilangnya pisau. Ambil dulu pisau itu, bukan ambil dulu pisau itu. Bingung kali ya kalau dikata, ambil dulu pisau itu. Apa pisau, Mak? Tapi kalau dibilang, ambilkan dulu pisau itu. Oh, pisau. Tapi sebenarnya itu pisau, ya nak ya. Nah, kembali kepada tadi. Saya dulu pernah mendengar pepatah, belakang pisau pun kita ganti aja parang dengan pisau. Ya. Belakang pisau pun kalau diasah bisa tajam. Nah itu pisau yang tumpul. Coba tanya mama di rumah. Pisau yang tumpul, tumpul itu enggak tajam lagi. Pisau yang enggak tajam lagi, nak. Itu mama nggak mau pakai itu buat masak, buat emosi aja. Motong bawang nggak bisa, motong tomat apalagi, motong bawang aja nggak bisa ya, ngiris apalagi tomat. Tomat kan lebih susah dipotong karena lapisan luarnya kan ada lapisan lilin ya, licin gitu. Jadi butuh pisau yang tajam untuk bisa memotong tomat. Ya, saya juga masak. Kalau nemu ada pisau yang tumpul, saya buang aja, beli baru. Karena susah juga cari asaan di Medan ini. Dah buang aja, beli baru pisau yang tajam. Kalau tajam cepet masaknya. Senang tuh. Yang suka masak tuh senang tuh punya pisau yang tajam. Bisa gini, kan? Kalau menjincang bawang putih, enggak lama, cepet. Kalau saya kan kayak chef itu, saya udah bisa gitu. Udah bisa saya gitu. Tapi pisaunya harus tajam. Ya. Jadi kalau pisau yang tumpul, ya tinggal dibuang. Ada yang nggak mau membuangnya. Apa yang dilakukan? Ya diasah. Supaya tajam lagi. Supaya bisa digunakan. Ya kan? Nah, itu aja, Nak, katanya. Ya. Kalau tadinya dia tumpul atau tidak tajam, kalau diasah, dia bisa tajam. Nah, itu parang. Yang nggak perlu firman. Dia cuma perlu orang aja mau menggosok dia. Tajam. Kamu jauh lebih hebat dari pisau itu. Jauh lebih luar biasa dari pisau itu. Kamu ada karena firman. Jadi, kenapa kamu seringkali kesulitan? Karena nggak diasah. Gimana cara mengasahnya? Belajar. Belajar. Enggak juga saya bermaksud bahwa semua kamu harus pintar di semua bidang. Tidak. Tidak. Tapi ada peningkatan terus. Ada kemajuan terus dalam dirimu. Jangan terus di posisi yang sama. Malam dimarahi, semester lalu dimarahi karena nggak bisa. Hari ini juga dimarahi karena perkara yang sama. Saya nggak bisa, saya nggak bilang harus pintar, harus semua juara satu, harus semua seperti Abigail misalkan, harus semua seperti siapa ya? Harus semua seperti Alel gitu pintarnya, harus semua seperti apa lagi? Jos misalkan pintarnya. Ya enggak juga lah. Bukan gitu. Tapi kamu harus mengalami peningkatan. Jangan stuck, jangan berhenti di situ aja. Nah, enggak tahu ya udahlah enggak tahu. Enggak bisa aku. Ya udahlah. Emang udah kayak gitu aku. Itu salah. Yang itu salah. Itu salah. Jadi kalau kamu berpikir seperti itu, bertobat. Because kamu adalah dijadikan oleh firman. Kamu punya firman.
Firman itu katanya tadi Allah. Kamu punya Allah. Allah, firman, bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itu kata firman. Ya, yang tidak ada bisa ada. Karena firman punya kemampuan mencipta. Sama. Kalau kamu punya firman, kamu punya kemampuan membuat sesuatu di dalam dirimu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, firman bisa membuat kamu memiliki gairah untuk belajar. Jadi kalau tidak ada keinginanmu untuk menjadi lebih baik, mengalahkan rasa malasmu untuk bisa semakin baik lah ya daripada sebelumnya dalam belajar, itu pun salah. Salah itu. Contoh saya ya. Kalau dibilang pengalaman, bukan ya nanti jadi salah pula anaknya. Gini deh, kalau mata pelajaran SD, bagi saya, itu di luar kepala, artinya bukan jadi nggak tahu ya, di luar kepala itu bahasa ungkapan bahwa saya kuasai itu semua. Saya kuasai pelajaran SD, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Mata pelajaran apa saja. Mau math, oke. Satu yang nggak bisa saya kuasai, Mandarin. Karena susah memang saya menguasainya. Tapi kalau ngomongnya, sedikit-sedikit, kalau saya kasih hati, saya bisa dengar. Tapi sekarang saya tidak membutuhkan untuk bisa bahasa Mandarin. Ya, dari saya bisa kuasai. Saya nggak perlu belajar lagi. Bisa. Kasih saja soal apapun SD saya bisa, termasuk matematika. Gampang sama saya. Tutup mata saya, baca soalnya saya bisa selesaikan. Bahkan mungkin nggak perlu saya pakai pensil, tidak perlu menghitungnya. Saya bisa hitung luar kepala, bisa saya jawab. Tapi bukan berarti saya nggak belajar. Boleh tanya anak saya, sampai hari ini saya masih belajar. Saya suka tuh lihat soal-soal yang sulit. Saya suka lihat soal-soal olimpiade. Saya tantang diri saya untuk saya terus belajar. Saya nggak mau, ya udah saya udah pintar mah, saya udah tahu, saya gampang lah, nggak mau saya seperti itu. Matematika SMP gampang, oke lah, kecil. Terus saya tengok-tengok di situlah nanti bisa itu, karena gampang. Tapi saya boleh tanya anak, sampai hari ini saya belajar. Coba cari soal yang susah, karena kalau gampang nggak ada tantangan kan? Cari soal yang susah, cari soal yang bikin kepala pusing. Karena dengan demikian saya jadi bergairah, semangat. Kalau soal biasa-biasa saya nggak tertarik. Soalnya harus sulit, harus buat saya berpikir. Saya menantang diri saya seperti itu. Nah, kamu harus seperti itu. Ya, nak, tantang dirimu untuk bisa lebih baik. Tantang dirimu untuk bisa lebih daripada sebelumnya. Ya. Bisa, bisa. Kalau kamu bilang tidak bisa, itu yang salah. Salah itu. Salah. Ya. Buat dirimu lebih baik daripada sebelumnya. Ini dalam belajar ya, dalam belajar. Saya seperti yang tadi, Mem nggak bilang supaya kamu semua seperti Alel, atau semua seperti Jos, atau semua seperti Kak Abi, atau seperti Kak Nesya, enggak. Atau seperti Nesya, enggak. Bukan. Jangan salah ya, nak. Tapi kamu harus membuat dirimu lebih baik daripada sebelumnya. Gurumu, orang tuamu harus melihat perkembanganmu menuju kepada yang lebih baik. Itu baru kamu tunjukkan kamu punya firman. Ya. Gitu. Oke, sampai di situ dulu renungan kita. Karena kita akan belajar. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kami adalah orang-orang yang ada karena firman, dan kapasitas kami juga besar ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan menjadi mitra bagi Tuhan, partner kerja bagi Tuhan, untuk mewujudkan keinginan Tuhan di muka bumi ini. Sehingga kerajaan Tuhan hadir seperti yang Engkau mau. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga.
Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan perjalanan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa hari ini adalah satu bagian dari perjalanan rohani kami, untuk kami terus berjalan menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga besar Murni Victory, orang-orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apa yang mereka kerjakan, kalau itu di dalam kebenaran-Mu, buatlah berhasil Tuhan. Diberkatilah seluruh lumbung-lumbung kami. Bawalah kami semua, keluarga besar Murni Victory, untuk menjadi keluarga yang bahagia, yang menjadikan firman-Mu adalah dasar dalam kehidupan kami. Semua persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami tahu ada firman yang menolong kami untuk bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. Terima kasih. Kami siap untuk menerima alam. Amin. God bless you. Saya kembalikan kepada Teacher Astrid. Thank you, Ma'am Ningsi, for the word of God. Give to time. And give applause to our God. Ya, luar biasa sekali ya kelanjutan firman hari ini ya, kelanjutan firman yang semalam ya nak, di mana segala sesuatu dijadikan oleh Dia ya. Dia itu firman ya, firman tadi Allah itu sendiri ya. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa adanya firman, baik hidup kamu maupun hidup teacher dan hidup kita semua. Anak-anak ya nak, teacher mau besok ya buat harus sama seperti yang di sekolah anakku. Duduk yang rapi, dengarkan firman dengan baik. Oke? Sekarang kamu bisa membuka audio kamu ya. Say bye-bye to your free. Ya, my student. Kamu bisa membuka audio kamu. Bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye.